Ya, kembali bersama kami dan kita masih bicara mengenai manajemen keselamatan di tengah kerumunan khususnya terkait konser NCT 127 di ICE yang juga hari ini adalah hari kedua berlangsungnya dan kita masih berbincang dengan pakar manajemen keselamatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Mila Tejamaya dan juga psikolog anak dan remaja Mbak Vera Itabliana di Wijoyo. Mungkin saya ke Mbak Vera terlebih dahulu. Kalau kita bicara mengontrol euforia, I know it's gonna be very difficult when people tend to happy, senang, terus juga tidak terbendung seperti itu. Apakah ada treatment khusus, khususnya untuk remaja dan anak yang harusnya diperhatikan baik itu IO ataupun pihak kepolisian dalam menghindari bahaya seperti itu, Mbak Vera? Oke, pertama yang harus dilakukan adalah tetap kasih mereka pengarahan dulu ya, Baik. gitu ya. Jadi knowledge-nya, Mhm. how to-nya, apa yang harus diwaspadai itu mereka harus masuk dulu ke pengetahuan mereka. Baik. Walaupun pengetahuan ini seringkali keblok gara-gara emosinya mereka yang memang belum terkontrol ya. Mhm. Karena kalau kita bicara remaja memang ada bagian otak yang yaitu prefrontal cortex yang fungsinya adalah untuk menjaga balancing antara rasio dan emosi itu Mhm. memang belum berfungsi optimal. Tapi tetap pengetahuannya kita harus kasih dulu karena akan salah kalau mereka ternyata nggak tahu apa-apa gitu ya. How to save yourself in crowd itu mereka Mhm. nggak tahu. Yang penting kita kasih dulu pengetahuannya. Jadi mitigasi ketika berada di dalam keramaian tuh memang penting. Nah ini tadi Mbak Mila tadi bilang lewat sosial media supaya nyampe ke mereka Baik. ya si artis pendukungnya kasih info-info apa namanya mitigasinya seperti apa. Nah setelah itu di lingkungan tempat ke ininya kejadiannya konsernya atau apapun itu acaranya gitu ya lingkungan fisik juga sangat membantu Mhm. untuk mendirect mereka untuk mengarahkan mereka. Jadi seperti kalau saya baca tentang hari ini konser yang hari kedua itu mereka lebih diatur ya apa Ya. namanya jaraknya lebih jauh terus mungkin jalur-jalurnya juga lebih ditata gitu ya. Mhm. Terus yang lebih terpenting lagi ada break, ada istirahat. Nah, itu juga penting tuh. Jadi kayak kita grounding lagi, balik lagi, ayo gitu ya, netralisir lagi, cooling down dulu. Jadi nggak Mhm. diteruskan naik terus emosinya, tapi ada stop dulu, istirahat, Oke. mereka minum dulu, awareness lagi dengan sekelilingnya Ah. gitu ya, baru mulai lagi. Nah, itu Berarti juga membantu. dengan kata lain Mbak Vera, misalnya ini Mm-mm. konsernya kan kita tahu 2 jam sekian atau 3 jam seperti itu, berarti di, Ya. di antara itu harus ada jeda. Paling tidak berapa lama idealnya? Idealnya 15 sampai 30 menit lah ya, Oke, orang untuk kenapa cooling ada down. rentan Gitu. waktu ini? Apakah ini memang dari sisi psikologi bahwa memang ketika kita sudah peak, sudah happy sekali, kita harus cooling down atau seperti apa? Nggak ada sih penelitian Aha. khusus tentang harus berapa lama ya. Mhm. Cuma kan kita bayangkan kebutuhan mereka apa sih selama istirahat. Baik. Mungkin makan, minum, ke toilet, cukup waktu seperti itu. Dan satu lagi, kalau Mhm. hari ini saya baca mulainya juga lebih siang. Nah itu juga membantu. Pada Oke. saat sedang terang gitu ya, jam siang tuh di mana energi fisik juga masih belum terlalu lelah gitu ya. Oke. Kalau Mhm. sudah malam kan mungkin sudah masuk waktunya istirahat, energi fisik juga menurun, itu juga berpengaruh sama defense mekanisme kita gitu ya, menjaga kestabilan emosi kita juga pengaruh di situ. Nah, ini insight yang menarik. Gitu. Saya coba ke Mbak Mila bahwa tadi ada ya misalnya pemilihan waktu hari ini agak siang seperti itu dan energi masih cukup bagus ketimbang malam, juga ada break. Apakah item-item ini bisa menurut Anda jadi pertimbangan kita bersama, Mbak Mila? Iya. Aha. Ya, saya setuju dengan Mbak Vera ya. Jadi memang harus ada break, harus ada istirahat. Karena kelelahan itu juga bisa menjadi penyumbang penonton itu menjadi pingsan ya. Baik. Kemudian kesulitan bernafas dan lain sebagainya. Ada jeda misalnya dengan menampilkan artis-artis lain ya, artis-artis Mhm. lokal Mhm. gitu. Jadi kemudian diajak untuk ayo minum misalnya bareng, terus stretching atau gimana ya. Mhm. Seperti itu mungkin ya Mbak Vera ya, kayaknya Iya bisa. Ya, bagus juga itu. Jadi oke. ada interaksi juga antara artis, IO dan Mhm. penonton gitu ya terkait safety. Betul. Kalau pemilihan waktu Mbak Mila, apakah memang siang juga adalah waktu yang cukup baik ketimbang malam ketika ini berkaitan dengan kerumunan yang isinya anak dan remaja misalnya? Aha. Iya, kalau menurut saya lebih kepada kelelahan ya. Kalau Oke. malam mungkin orang cenderung udah lelah ya, Mhm. anak-anak juga pulang sekolah atau habis beraktivitas yang lain mereka lelah.
Nah, kelelahan ini juga bisa memicu kurang fit, kemudian nanti pingsan dan lain sebagainya. Gitu. Kayaknya sih lebih ke arah kelelahannya ya kalau menurut saya. Oke, nah kalau kita bicara lagi mengenai bagaimana IO atau pihak penyelenggara di tanah air, Mbak Mila, apakah mereka ketika kita tahu 2 tahun waktu yang tidak singkat untuk kita sedikit diam ya, seperti itu break dan tidak menyelenggarakan banyak aktivitas, apakah ini setelah 2 tahun break ini, apakah memang yang terjadi sekarang adalah akibat kita semua tadi terburu-buru hanya menyampingkan aspek ekonomi tanpa melihat bahwa sebenarnya ada banyak item yang harus kita perhatikan ketika bicara menyelenggarakan suatu event besar? Iya, ya bisa jadi seperti itu ya Mas ya. Jadi semua pihak excited nih, begitu pandemik udah dicabut gitu kan, kemudian excited, jadinya agak kurang terkontrol gitu ya. Iya. Baik, saya kembali ke Mbak Vera. Mbak Vera, kalau fenomena ini yang saya baca juga, celebrity worship ya, mengagungkan selebriti ya, ini erat kaitannya dengan anak-anak dan remaja, khususnya para penggemar K-pop. Anda melihat ini juga adalah satu hal yang memang menyebabkan banyak terjadi tadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti NCT ini. Apa yang harus dilakukan orang tua ya ataupun orang-orang terdekat ketika memang kita memiliki anak dan remaja yang memang sangat tadi mentally tidak stabil seperti itu? Ya, mentally stabil ya gitu. Ya. Tapi itu kan memang bagian yang harus dilewati nih dari Betul, milestone perkembangannya ya. ya. Terus yang namanya celebrity worship, punya idola itu bukan apa ya, bukan something new, itu udah ada dari dulu gitu. Zamannya Mbak Mila sama saya mungkin New Kids on the Block dulu. Oke. Nah, sekarang K-pop nih gitu ya. Nah, fungsi tadi kan Mas Yuna tanya, orang tua harus gimana gitu ya. Orang tua fungsinya adalah memberikan batasan gitu ya. Punya idola boleh, mengidolakan seseorang, satu grup boleh aja, tapi tetap ada batasan-batasannya gitu ya. Termasuk kayak konser ini, mau nonton konser terus misalnya uang tiketnya kamu harus nabung. Nah, itu termasuk batasan-batasan gitu ya. Terus kayak misalnya beli merchandise-nya apakah boleh sesuka hati atau ada batasannya. Nah, itu lebih baik ada batasannya. Jadi sebulan dia hanya boleh belanja sekian rupiah untuk beli kan banyak tuh merchandise-nya kalau K-pop gitu ya, ada foto, ada kaos dan sebagainya. Gitu. Nah, itu juga jadi perannya adalah membatasi, termasuk juga menyiapkan anak melakukan tadi saya bilang di awal, knowledge-nya kan harus tahu dulu tuh mereka resikonya apa. Nah, itu fungsinya orang tua. Jadi bukan sekedar misalnya, oh kamu pergi sama siapa, nanti pulangnya bagaimana, tapi pada saat di sana ketika jadi selalu siapkan anak untuk kemungkinan terburuk. Gitu. Kalau ada apa-apa, apa yang bisa dilakukan. Nah, itu juga orang tua itu harus masuk ke sana. Gitu. Oke. Kalau kita masih bicara mengenai bagaimana tadi para anak dan remaja mengagungkan idolanya hingga melakukan hal-hal yang di luar nalar seperti itu, berdesak-desakan. Apakah ini juga bawa ciri Mbak Vera bahwa remaja kita memang juga banyak menerima rasa kesepian di lingkungannya, akhirnya memang tadi there's no way out untuk meluapkan kegembiraan, rasa kagum. Apakah ini juga item yang harus kita pahami bersama? Gini, punya idola bukan berarti terus dia kesepian. Oke. Begitupun sebaliknya, gitu ya. Yang kesepian juga belum tentu punya idola, gitu. Jadi it's two different things sebetulnya. Nah, yang terjadi sekarang adalah mereka mengidolakan, gitu ya. Terus yang menambah itu semakin intens adalah pandemi kemarin, gitu ya. Pandemi kemarin sosialisasi mereka terbatas, nggak bisa ke sekolah, nggak bisa ketemu teman. Akhirnya yang mereka punya adalah si idola-idola itu yang mereka lihat di layar, gitu ya, di layar gadgetnya mereka. Sehingga terbinalah intimate, gitu ya. Makanya dinamikanya sangat intens sekali nih, khususnya K-pop ya, nggak hanya NCT, mungkin BTS dan sebagainya. Itu intens sekali karena selama 2 tahun ini mereka sangat intens tuh berhubungan dengan itu, sehingga merasa kayak ada ya ketemu teman lama yang udah lama gak ketemu gitu ya, jadi akhirnya kebawa. Dan sekarang ibaratnya waktu pelampiasan ya, setelah 2 tahun terkukung. Saya ke Mbak Mila terakhir, Mbak Mila, kita
ya siapapun yang menyaksikan ini, baik itu anak, remaja, orang tua, karena kita tidak luput dari yang namanya kegiatan outdoor yang ramai indoor seperti itu. Apa yang harus kita perhatikan? Apa ciri-ciri suatu kegiatan atau acara sudah mulai tidak safe? Ya. Mhm. Oke, jadi pertama mungkin pada saat kita mulai pemeriksaan tiket ya, kalau penyelenggara ini sudah mulai terlihat kurang profesional, chaos gitu ya, kemudian mengarahkan lokasi kemana-kemana juga nggak tepat, kita harus sudah antisipasi nih. Ya mungkin dari tiket aja pengelolaannya tidak profesional, barangkali nanti terkait dengan kebencanaan ataupun kegawat daruratan bisa jadi lebih even worse gitu ya, lebih buruk. Jadi itu pertama kita lihat indikasinya dari itu, kemudian bagaimana mereka mensosialisasikan aspek safety, emergency response, rute-rute, kemudian menyediakan tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian juga kita pada saat event berlangsung, kalau sudah mulai ada dinamika massa gitu, kita harus sudah mulai aware, langsung cari lokasi yang lebih lowong, lebih lengang, harus langsung menarik diri. Gitu. Oke, ini menarik sekali insight dari Mbak Mila, Mbak Vera. Tapi tadi yang harus di-highlight bahwa ketika kita terlalu excited, terlalu happy, logiknya kadang nggak rasional. Yang ini harus PR kita bersama ya. Mbak Mila, Mbak Vera, terima kasih, sehat-sehat ya. Dan selamat beraktivitas kembali. Sehat-sehat semua. Kami akan jeda terlebih dahulu, tetap di MNC News Now.